Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya mau membahas saham BRMS atau Bumi Resources Minerals ya. Ini sudah rilis laporan keuangan tutup tahun 2022 tanggal 17 Maret ya, berarti kemarin, hari ini tanggal 18 Maret. Dan harganya naik langsung kemarin 4% teman-teman ya, jadi 153 per lembar saham. Kalau kita lihat kinerja harga sahamnya, ini seminggu nggak kemana-mana ya, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun juga minus. Jadi setahun terakhir mungkin sedang floating minus. Namun kalau teman-teman pegangnya jangka panjang 3 tahun dan 5 tahun ini beggar teman-teman ya. Nah kalau 10 tahun ini justru malah minus lagi ya. Untuk tahun ini 2023 year to date sudah minus 3,77%. Harga tertingginya setahun terakhir ini ada di 304 dan terendahnya di 132. Jadi ini lebih mendekati ke titik terendahnya. Oke, kita akan bahas dulu ya Bumi Resources Mineral ini backgroundnya. Jadi ini perusahaan tambang multi mineral ya, eh tembaga, emas, seng, dan timah. Mengingat ya ini kira-kira seperti itu ya, ini nggak usah dibaca. Kemudian ini portofolio asetnya BRMS yang saya dapatkan dari materi public expose-nya dia di 2022 bulan November. Ya, ini di mana nih? Di Medan dia ada emas ya. Kemudian ini di Sulawesi ya, dia ada tembaga dan emas. Kemudian ini ada seng dan timah ya, seng dan timah ada di sini. Kemudian di Sulawesi juga dia ada emas lagi. Jadi kira-kira itu teman-teman ya bisnisnya. Nah, sekarang kita akan cek ya bagaimana fundamental dari BRMS ini ya secara jangka panjang. Kalau kita lihat sebenarnya secara jangka panjang ya, kalau kita tarik ya ini sebenarnya nggak kemana-mana atau flat aja teman-teman ya. Ini 2010 sama dengan 2021, 2011 sama dengan kira-kira 2022. Ini sempat naik, turun, naik, tapi ujung-ujungnya ini tetap flat aja, nggak kemana-mana ya. Untuk laba kotornya sayangnya turun teman-teman ya, meskipun pendapatannya flat, namun laba kotornya ini menurun. Laba usahanya juga menurun drastis, ya. Laba bersihnya, ya ini sama ya, laba bersihnya mirip-mirip dengan 2010 dan 2011. Namun sayangnya 2012 sampai ini teman-teman ini lebih banyak meruginya daripada untungnya ya. Jadi ini perusahaan nggak tahu kenapa lebih banyak ruginya daripada untungnya di tahun-tahunnya ya. Oke, kemudian ini adalah struktur pendapatannya. Kalau kita cek ya, ternyata beban pokok penjualannya lebih tinggi daripada total pendapatannya. Eh, Kemudian ini laba kotornya dulu profit kemudian menjadi minus, minus, minus ya karena beban pokok penjualannya lebih tinggi. Saya nggak ngerti kenapa ya. Silakan teman-teman mungkin analisa lebih dalam lagi ya. Apakah biaya produksinya lebih mahal daripada harga jualnya kita juga nggak ngerti. Saya nggak bahas sedalam itu. Untuk total beban usahanya ini juga meningkat dari tahun 2017 ya teman-teman ya. Sehingga laba bersihnya juga minus cukup dalam 48%. Laba bersihnya pun dulu profit, sekarang negatifnya cukup besar 43,6% dari pendapatan. Ya, ini struktur pendapatan jangka panjangnya. Kalau kita lihat jangka pendeknya, ya ini laporannya sudah dirilis kemarin dan ini dibandingkan dengan tahun 2021, pendapatannya sudah mulai naik ya teman-teman ya, 182 miliar. Laba kotornya juga naik, laba usahanya naik. Sayangnya laba bersihnya ini turun teman-teman ya. Dan kalau kita cek teman-teman ya lebih detail di data ini, ternyata di sini kan stabil ya teman-teman. Ini stabil ya, tiba-tiba di sini bergejolak karena ada penghasilan lain-lain. Jadi ini adalah profit yang besar ini itu ternyata dihasilkan di luar operasionalnya dia. Ya, ini nggak ngerti dari apa. Saya belum cek lagi lebih dalam. Silakan teman-teman nanti cek ya di laporan keuangannya lebih detail. Penghasilan lainnya ini apa teman-teman ya. Jadi ini profitnya adalah penurunan profitnya adalah dari keuntungan di luar operasionalnya dia teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini juga kelihatan ya, penghasilan lain-lainnya ini 1.138,5% ya dari total pendapatan. Ya, jadi ini mestinya apa ini nggak mungkin ya, mungkin ada penjualan eh, mestinya ada penjualan aset mungkin teman-teman ya. Karena kalau kita lihat penghasilan lain-lainnya malah lebih besar daripada pendapatannya ya. Ini juga sama.
Di sini penghasilan lain-lainnya juga lebih besar daripada pendapatan usaha operasionalnya. Oke, kemudian kalau kita cek valuasinya, price to book value-nya saat ini adalah 1,2 dan PR-nya juga 101,88, cukup tinggi. PBV-nya kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ini termasuk yang tertinggi ya teman-teman ya. Tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, jadi paling mahal saat ini. Untuk PR-nya, ini PR-nya dulu kecil, kemudian 2019 mulai naik, naik, jadi naik ya teman-teman ya. Jadi ini nggak nganut seperti yang tadi kita lihat, dia juga pernah negatif, labanya tidak stabil dan ini laba yang besar itu dihasilkan dari di luar operasional. Kalau kita lihat ROE-nya juga kecil sekali, 1,17%. Sudah gitu kita bayarnya di harga 1,2 kali dari PBV sehingga earning yield-nya 0,98%. Ya, ini lebih kecil daripada bunga deposito jauh ya untuk saat ini. Jadi lebih baik kalau pola pikirnya adalah lebih baik uang kita ditempatkan di deposito daripada di perusahaan ini ya. Konsepnya seperti itu karena earningnya cuma 0,98% per tahun. Lebih tinggi deposito. Oke, untuk dividen juga ini belum pernah bagi dividen teman-teman ya, karena perusahaannya juga lebih sering merugi daripada untung. Tadi kita sudah lihat. Untuk seasonality-nya teman-teman ya, seasonality-nya kita lihat di sini bulan Maret memang potensi naiknya kecil, Februari juga potensi naiknya kecil, ini Januari potensi naiknya oke dan ini naik teman-teman ya. Nanti ada peluang lagi hanya di bulan April ya, namun kalau kita lihat Mei Juni 3 tahun terakhir ini juga naik di Mei Juni, namun ini yang paling besar memang di bulan April ya. Setelah itu Mei sampai Agustus ini kecenderungannya untuk turun teman-teman ya. Kemudian kita cek dari analisa bandarmologinya ya. Jadi ini kepemilikan masyarakatnya lebih besar ya 51,82%, sehingga seolah-olah masyarakat ini adalah pengendali ya 50 plus 1. Ya, pengendalinya cuma punya 4,88% dan ini pengendalinya juga Bumi ya teman-teman ya. Perusahaan TBK juga yang sudah di pengendalinya sudah diambil oleh grup Salim ya. Di sini juga ada ini teman-teman ya, Emirates Tarian Global, kemudian First Financial Company Limited. Jumlah pemegang sahamnya ini masih di sini-sini aja, sempat bertambah September, Oktober, kemudian November berkurang, berkurang, bertambah, ini berkurang di Februari. Partisipasi investor asing di sini kecil, jadi mungkin bisa diabaikan saja. Ini bulan Oktober ada lumayan besar buang barangnya teman-teman ya, tapi namun itu diabaikan saja karena partisipasinya juga sangat kecil. Nah, sekarang kita akan bahas lebih detail, teman-teman ya, lebih detail tentang apa yang terjadi, oper-operan sahamnya seperti apa setahun terakhir ya. Kalau kita lihat Februari ini lokal menguasai 41,83% dan investor asing 58,17%. Ini termasuk saham-saham yang ada di sini, teman-teman ya, yang muncul namanya di sini ya. Kayak ini Emirates, kemudian First Financial ini kan asing teman-teman ya. Jadi ini aja sudah 35% sendiri, teman-teman ya. Ya, di sini ya, udah besar sekali. Oke, jadi kita akan bahas dulu oper-operannya nih ya. Terbesar pertama, teman-teman ya. Yang paling besar memiliki saham ini adalah Foreign Others dan ini sedang buang barang di sini, kecil tapi ya. Sedang buang barang kecil, kemudian terbesar keduanya adalah investor retail lokal. Ini sedang buang barang lumayan besar ya. Jadi eh, sedang kalau dilihat dari sini berarti sedang diakumulasi, teman-teman ya. Karena kan distribusi itu pasti ke investor retail ya karena jumlahnya lebih banyak dan nilainya lebih kecil-kecil. Kalau yang investor retailnya buang barang artinya sedang ada uang besar lainnya yang sedang mengakumulasi. Kita cek siapa yang sedang mengakumulasi. Ya, di sini ada dua teman-teman. Investor asing sedang mengakumulasi yaitu reksadana. Ya, dia menambah kepemilikannya dari 0,03 jadi 3,67 atau bertambah 3,64%. Ya, kemudian yang kedua ini adalah ada bank ya bertambah dari 9,86 ke 13. Jadi ini ada sedang yang akumulasi teman-teman ya. Ini investor retail asing juga sedang buang barang. Jadi retail-retail ada buang barang dan ditampung oleh pemain besar. Pemain besarnya itu reksadana, ini ada bank, kemudian di sini juga ada sekuritas. Ya, sekuritas di sini juga masuk cukup besar 2% teman-teman ya. Jadi itu aja sih yang lumayan kelihatan besar teman-teman ya setahun terakhir dalam mengakumulasi barang.
Oke, kemudian kita akan masuk yang bulan Maretnya, tadi dari Februari ke Februari. Bulan Maretnya ini kalau kita lihat di grafiknya ini ya, sejak Maret ini kelihatannya turun teman-teman ya, kelihatannya turun. Kalau kita lihat di sini juga terlihat distribusi, small distribution, namun kalau kita perhatikan lebih detail di broker summary, ya ini justru yang buang barang ini adalah eh, broker-broker yang banyak dipakai oleh investor retail dan yang menampung nih broker-broker yang biasanya dipakai oleh pemain besar, teman-teman. Jadi kalau saya lihat perhatikan dari sini sebenarnya sedang akumulasi, namun akumulasinya adalah akumulasi menampung ya. Artinya retail ini pada mau buang barang ditampung oleh bandar. Jadi bukan bandar yang memancing harganya dinaikin kemudian retail lepas gitu ya. Bukan bandar yang agresif membeli, tapi retailnya yang lebih mendorong untuk menjual kepemilikannya. Ya, oke, jadi ini ditampung oleh uang besar, teman-teman ya. Bandar sih senang-senang aja ya karena dia bisa menampung di harga bawah ya teman-teman ya. Oke, ini dari bandarmologinya. Kemudian kalau kita cek dari teknikalnya ini juga sedang ranging teman-teman ya. Sedang ranging. Kalau boleh saya coret-coret nanti ya kemungkinan tetap akan ini sedang short John trend ya. Dia akan turun dulu di 136 ya mungkin di sini. Ya mungkin dia akan berputar-putar di sini aja ya. Akan sideways di sini ya teman-teman ya. Oke, terakhir kita akan bahas risamnya tadi secara fundamental ini kinerja jangka panjangnya sebenarnya flat ya nggak kemana-mana, sempat naik kemudian turun lagi kemudian kembali ya kemudian kinerja jangka pendeknya naik, valuasinya mahal, belum belum pernah ada bagi dividen. Untuk seasonality potensi naiknya di April, bandarmologi tadi akumulasi Februari ke Februari, Maret juga menurut saya akumulasi ya silakan teman-teman kalau ada yang beda pendapat. Secara teknikal ranging teman-teman ya tadi dari 136 sampai 204. Oke, terakhir disclaimer ya. Jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentunya bisa salah. Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya sampaikan di video ini ya. Tetap analisa sendiri sebelum teman-teman memutuskan jual atau beli saham ini. Oke, sampai di sini dulu saham analisa saham BRMS ya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Terima kasih.